Kasus ini dimulai dari seorang petugas tempat wisata alam. Pada saat sedang membuka jalan, dia menemukan sesuatu yang sangat nggak disangka-sangka, yaitu kerangka manusia. Adik dari korban tersebut berkata, "Begitu saya lihat motif batiknya, saya langsung yakin itu adalah kakak saya." Dan akhirnya suatu saat kakaknya ini cerita, kalau saking putus asanya, dia berkonsultasi dengan seorang ahli spiritual yang menawarkan untuk melakukan semacam ritual yang nanti bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Tindak pidana penghilangan nyawa merupakan suatu tindak kejahatan yang paling serius, sekaligus yang paling lama ada di dunia. Tindak kejahatan ini sudah tercatat ada sebelum Masehi, dan motifnya hampir selalu sama. Kalau bukan karena uang, karena percintaan, atau kekuasaan. Karena memang yang ketiga hal itu adalah kelemahan terbesar manusia. Pelaku tindak kejahatan pasti ingin menciptakan suatu kejahatan yang sempurna. Maksudnya di sini dia nggak mau sama sekali meninggalkan bukti. Dan kalaupun dia meninggalkan bukti, dia berharap dengan menyembunyikan barang buktinya itu, pada saat ditemukan, itu bukti-buktinya sudah cukup rusak karena dimakan usia, sampai nggak bisa lagi digunakan untuk menuntut dia di pengadilan. Salah satu contohnya adalah kasus ini. Kasus ini dimulai dari seorang petugas tempat wisata alam yang sedang membuka rute baru untuk trekking pengunjung. Pada saat sedang membuka jalan, dia menemukan sesuatu yang sangat nggak disangka-sangka, yaitu kerangka manusia. Awalnya petugas ini mengira kalau kerangka manusia itu adalah salah satu pengunjung yang sempat dilaporkan hilang dan belum ditemukan jasadnya. Karena tempat wisata alam ini tergolong masih baru, dan banyak bagian-bagiannya itu yang masih belum terjamah oleh manusia. Salah satu aturan utama di tempat wisata alam itu adalah setiap pengunjung harus tetap berjalan di rute yang sudah ditentukan dan tidak boleh keluar dari rute. Karena kalau ada pengunjung yang nekat keluar dari jalan yang sudah dipersiapkan, mereka beresiko tersesat. Tapi lagi-lagi namanya manusia, kadang suka terlalu angkuh dan ingin menaklukkan alam, sehingga mereka malah menantang aturan itu. Makanya sudah tercatat juga, ada beberapa kali kasus pengunjung yang hilang gara-gara berjalan keluar jalur. Sebagian ditemukan dalam keadaan hidup, tapi ada juga yang ditemukan sudah meninggal dunia. Dan bahkan beberapa ada yang belum ditemukan. Masih terpasang ada beberapa flyer dan juga pengumuman terkait keluarga yang melaporkan hilangnya anggota keluarga mereka. Dan semua poster itu masih ada di pos Jagawana. Ketika itu si penjaga tempat wisata akhirnya menelpon pihak yang berwenang untuk mengevakuasi kerangka tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Ketika diperiksa oleh pihak yang berwenang, mereka sempat agak heran karena dari ciri-ciri fisiknya itu tidak sesuai dengan beberapa data orang hilang yang masih belum ditemukan. Selain itu, kalau dilihat dari pakaian dikenakan kerangka ini, itu bukan pakaian orang yang ingin berwisata alam. Kerangka ini mengenakan ada satu kemeja batik dan juga celana bahan. Dan memang pakaiannya itu sudah mulai rusak, tapi sebagian besar masih bisa dikenali. Pada saat diperiksa, mereka tidak menemukan adanya dompet atau tanda pengenal. Dan akhirnya, untuk memastikan siapa pemilik dari kerangka ini, identitasnya,
Mereka membawa kerangka tersebut ke rumah sakit untuk kemudian diperiksa oleh tim forensik. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kalau kerangka itu berjenis kelamin laki-laki, usianya antara 20 sampai 40 tahun, rasnya mongoloid, dan perkiraan tinggi badannya antara 150 sampai 170 cm. Di bagian tulang paha itu ada terpasang pen yang menunjukkan kalau siapapun identitas dari kerangka itu punya riwayat pernah melakukan operasi akibat patah tulang. Selain itu, pada bagian tengkorak didapatkan ada patah yang cukup luas, itu dari pelipis kanan sampai tulang wajah. Dari patahannya kelihatan kalau itu terjadi sebelum kematian, karena terdapat resapan darah yang merata sampai ke bagian dalam tengkorak. Sebab kematian dari kerangka ini ditetapkan adalah kekerasan tumpul pada bagian kepala yang mengakibatkan patahnya tulang tengkorak sehingga menyebabkan cedera kepala berat. Saat diperiksa pakaiannya, memang sebagian besar dari pakaiannya tersebut sudah rusak. Tapi ada sebagian kecil dari kemeja batik yang dikenakan oleh kerangka tersebut yang motifnya masih bisa dikenali. Dan kemeja batik itu kemudian yang mengungkapkan siapa identitas dari kerangka tersebut. Pengumuman terkait penemuan kerangka itu kemudian menyebar di media sosial dan juga di portal berita. Ada seorang laki-laki yang mengenali potongan kain yang dikenakan oleh kerangka tersebut itu mirip dengan pakaian milik kakaknya yang sudah hilang kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ia pun kemudian mendatangi rumah sakit tersebut. Dia sempat heran karena saat itu kakaknya tuh pamit ingin berkonsultasi ke seseorang yang dia percaya terkait bisnisnya. Dan jarak dari rumah si laki-laki ini dan ke tempat wisata alam tadi itu cukup jauh, hampir setengah hari perjalanan via darat. Adik dari korban tersebut berkata, begitu saya lihat motif batiknya, saya langsung yakin itu adalah kakak saya. Karena batik itu bisa dikatakan batik keberuntungan kakak saya. Kakak saya selalu pakai kemeja batik itu di saat-saat penting, seperti wisuda, dan malam itu ketika kakak saya pamitan mau konsultasi ke orang terkait bisnisnya. Adiknya korban kemudian bercerita tentang korban. Korban itu berusia 32 tahun dan pekerjaannya wira swasta. Beberapa waktu sebelum dilaporkan hilang, kakaknya ini dalam keadaan yang cukup sulit lah. Karena saat itu bisnisnya sedang hampir bangkrut karena dia ditipu orang. Berhari-hari adiknya ini melihat kakaknya tuh diteror oleh penagih hutang. Dan akhirnya suatu saat kakaknya ini cerita, kalau saking putus asanya, dia berkonsultasi dengan seorang ahli spiritual yang menawarkan untuk melakukan semacam ritual yang nanti bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Dan uang itu nanti bisa digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Awalnya adiknya korban ini sempat memperingatkan kakaknya bahwa hati-hati. Kan gak mungkin seseorang itu bisa menjanjikan hal yang kayaknya tuh terlalu baik untuk jadi kenyataan. Tapi kata kakaknya, dia sudah benar-benar putus asa. Kalau memang ini satu-satunya jalan agar mereka bisa bebas dari segala macam teror dari penagih hutang, maka itu akan dia jalani. Adiknya melihat kakaknya beberapa kali mengirim uang ke ahli spiritual ini untuk keperluan ritual. Sampai di hari yang dijanjikan, si kakaknya ini kemudian berpamitan karena dia mau melaksanakan ritualnya. Dan adiknya ingat sekali, saat itu kakaknya menggunakan batik keberuntungannya itu. Adiknya sempat mencegah, tapi kakaknya meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik aja. Dan kakaknya pun pergi dan setelah hari itu tidak kelihatan lagi. Kemudian pihak yang berwenang segera memburu si ahli spiritual ini.
dan berhasil menemukan si ahli spiritual di tempat prakteknya. Pada awalnya orang ini mengelak. Katanya dia tuh nggak pernah menjanjikan hal-hal yang seperti itu. Selama ini kerjaannya itu hanya memberikan nasihat spiritual dan juga menyembuhkan orang. Dia sama sekali ya nggak mau berurusan dengan hal-hal yang berbau pesugihan, apalagi ritual yang katanya bisa mendatangkan uang banyak dalam waktu singkat. Tapi setelah pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap ponsel si ahli spiritual ini, semuanya terbongkar. Memang si ahli spiritual ini sempat memberikan iklan ya bahwa dia dengan satu ritual tertentu bisa ya semacam mendatangkan uang banyak bagi kliennya. Di pesan yang didapat di beberapa aplikasi pesan singkat, itu ketahuan bagaimana si ahli spiritual ini mengiming-imingi setiap korbannya dengan janji uang banyak dan ritual yang nggak mudah. Tapi dibilangnya ya memang ritual ini sulit, tapi namanya mau dapat uang banyak ya harus bersusah-susah. Ada juga bukti transfer uang dari si korban ini ke si ahli spiritual ini. Dan saat itu pun dia tidak lagi bisa mengelak. Pihak yang berwenang juga melakukan penggeledahan di rumah si ahli spiritual ini dan menemukan adanya racun yang diduga digunakan untuk melumpuhkan korban-korbannya. Dan akhirnya si ahli spiritual ini pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Si ahli spiritual ini kemudian mengaku bahwa dia telah melenyapkan nyawa korban demi menguasai hartanya. Si ahli spiritual ini bilang kalau dia memang memanfaatkan orang-orang yang entah karena ketamakan atau keputusasaan akibat dikejar-kejar hutang untuk melaksanakan ritual pemanggilan uang ini. Dia mengiming-imingi korbannya, dan setelah korban percaya, dia menjebak si korban ini untuk melakukan ritual, dan di situ korban pun akan dieksekusi. Dan di hari di mana korban ini dinyatakan hilang, memang si ahli spiritual ini mengajak si korban ke sebuah area perbukitan. Di situ ya awalnya korban diminta untuk membaca beberapa ya semacam mantra dan melakukan sederetan ritual yang tujuannya sebenarnya ya agak mengecoh si korban ini supaya nggak waspada. Pada saat korban mulai lengah, si pelaku ini memberikan minuman yang sudah dicampuri racun. Tujuannya agar korban ini sempat ya nggak sadarkan diri. Saat korbannya mulai nggak sadarkan diri, si pelaku ini mengambil linggis yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, lalu mengeksekusi korban di tempat. Oleh pelaku, linggis tadi dihantamkan ke bagian kepala korban sampai korban meregang nyawa. Pelaku memastikan korbannya ini sudah betul-betul tidak bernafas dan tidak ada nadinya, sebelum kemudian menguasai harta bendanya. Dan yang paling membuat pihak yang berwenang betul-betul tidak habis pikir. Dan setelah diinterogasi, akhirnya ketahuan kalau si pelaku ini mengaku ini bukan pertama kalinya ia melakukan kejahatan yang serupa. Dan bahkan dengan tenangnya, si pelaku ini bilang, saking banyaknya korban yang sudah dia hilangkan nyawanya demi menguasai harta bendanya, dia sudah nggak ingat lagi di mana telah mengeksekusi si korbannya ini dan di mana jasad-jasad korbannya telah dia sembunyikan. Tapi yang dia ingat, jumlah uang yang sudah dia dapatkan dari para pelaku itu sampai mencapai hitungan miliaran rupiah. Pelaku akhirnya didakwa dengan dakwaan pembunuhan berencana dan dia diancam dengan hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Itu tadi salah satu contoh bagaimana seorang manusia bisa gelap mata karena harta sampai tega melenyapkan nyawa sesamanya. Dengan tenang dia nggak cuma menghabisi satu nyawa, tapi saking banyaknya dia sampai nggak ingat.
Seseorang pernah bilang ke saya, kalau yang namanya kekayaan, materi, itu tidak bisa didapat dengan cara yang mudah dan dalam waktu singkat. Kalau ada seseorang yang mengiming-imingi seperti itu, tujuannya dia menjerat satu, orang yang serakah, dan dua, orang yang benar-benar putus asa. Dan pelaku itu pasti tega melakukan apapun demi mendapatkan keuntungan. Dan satu pesan dari orang yang saya percayai, orang yang tidak mempunyai keserakahan dalam hatinya tidak akan bisa dibohongi. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.